Halo Sobat Gradepedia, selamat datang di dalam acara Media Reaction di mana kita akan memandu Sobat Gradepedia dalam melihat menjelajahi media-media pada website Gradepedia. Perkenalkan, saya Mas Randy dan saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Mas Yusril yang akan memandu teman-teman dalam mengakses website Gradepedia yang linknya itu edutexexhibition.gradepedia.id atau bisa dibuka pada deskripsi di bawah. Nah, jadi bisa langsung dibuka aja websitenya. Tampilkan websitenya di monitor. Nah, jadi sudah muncul nih website dari Gradepedia. Tapi sebelum kita menjelajahi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa diberitahu terlebih dahulu. Jadi maksud dari Gradepedia ini apa sih kalau menurut Mas Yusril? Kalau menurut saya ya, kalau dari kesan saya terhadap Gradepedia ini kan aslinya pameran ya Mas. Pameran. Ini pameran yang dibuat, diselenggarakan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2018. Nah, di dalam Gradepedia ini kita menyajikan media-media yang sebenarnya itu adalah karya dan portofolio dari tugas-tugas mahasiswa Teknologi Pendidikan. Nah, nanti di sini kita tujuannya apa ini Mas? Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kita dalam website Gradepedia ini tujuannya itu kita ingin memamerkan karya-karya atau media-media pembelajaran yang telah dibuat oleh teman-teman Teknologi Pendidikan angkatan 2018 dari UNY dalam satu website ini yang tersedia secara publik dan teman-teman bisa langsung mencoba satu-satu dari media yang sudah disajikan. Nah, jadi pada acara Media Reaction ini mungkin kita lebih berfokus pada medianya teman-teman gitu. Ya, oke. Nah, untuk mengakses media teman-teman, Sobat Gradepedia bisa langsung melihat itu dalam websitenya ada teks berisi pameran. Nah, di situ bisa langsung diklik saja. Pada website Gradepedia ini kita memamerkan media teman-teman yang sudah dibuat ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada HRD material, yang kedua ada public material, dan yang ketiga ada school material. Nah, kita akan berfokus kepada yang HRD material terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan dalam HRD material ini, Mas Yusril bisa jelaskan sedikit apa sih maksud dari HRD material itu? Oke Mas Randy. Jadi dari HRD material ini ya. HRD material ini sebenarnya bermula dari salah satu ini ya, pelatihan TP, Teknologi Pendidikan. Itu kan salah satu tujuannya memang untuk meningkatkan kinerja melalui fasilitasi pembelajaran. Nah, jadi HRD material ini memang bertujuan untuk itu, menampilkan media-media yang relevan dalam peningkatan kinerja. Gitu sih. Berarti sesuai dalam arti dari HRD itu untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu HRD itu apa ya, Bu. HRD itu kan Human Resource Development. Ya. Mungkin teman-teman sudah mendapat gambaran ya dari pengertian dari HRD material itu apa. Nah, kita langsung lanjut aja masuk ke menu HRD material. Nah, dalam menu HRD material ini kita akan melihat media dalam bentuk e-book. Jadi kita menyajikan banyak media, jenisnya juga banyak. Iya. Pada HRD material ini kita fokus lagi ke dalam jenis e-book. Jadi e-book itu lebih ke seperti buku digital yang mana teman-teman bisa baca nih dengan materi yang cukup beragam. Kita pilih yang mungkin menarik gitu untuk dibahas. Kita coba scroll ke kanan. Nah, di situ ada public speaking. Itu kayaknya menarik tuh. Oh iya tuh. Modul pelatihan persiapan masuk ke dunia kerja. Oke, coba kita buka. Oke. Nah, jadi kita melihat salah satu modul buatan teman kita yang judulnya modul pelatihan persiapan memasuki dunia kerja. Jadi di situ tulisannya itu
memberikan gambaran umum tentang yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Sepertinya emang menarik ya untuk bahasan dalam modul ini. Jadi modul ini dibuat oleh Karina Desiama. Sekelas sama kita. Iya. Mbak Karina ternyata Mbak Karina yang buat. bikin. Oke. Mungkin bisa langsung dibuka aja isi modulnya. Keren sekali isinya. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih Mas Randy? Oke, kita mungkin dari ngelihat judulnya menarik ya. Modul pelatihan persiapan memasuki dunia kerja. Jadi sebenarnya Mas Yusril, aku udah ngelihat sedikit ya, mengintip sedikit isi dari modulnya Mbak Karina ini. Jadi di situ itu intinya isinya itu ya sesuai judulnya, membahas dalam dunia kerja. Tapi yang menarik itu yang dari aku dapatkan dari sini, modul ini tuh sangat relevan gitu sama pada kondisi kita saat ini. Nah, kita kan sebenarnya mau lulus nih, mau menyemplung dalam dunia kerja. Iya. Nah, dari modul ini aku tuh langsung dapat gambaran gitu, lebih terbuka. Ternyata tuh dalam dunia kerja tuh banyak yang perlu kita persiapkan. Kalau dari modul ini tidak hanya CV aja, karena kita biasanya teman-teman juga mungkin pada saat mau memasuki dunia kerja fokus ke dalam CV, tapi kita juga perlu memikirkan seperti pengenalan dunia kerja, terus perencanaan karir dan personal branding gitu misalnya. Nah, dari sini mungkin Mas Rian sebagai baru melihat dari modul Mbak Karina ini tanggapannya tuh gimana gitu dari judulnya, terus dari isinya tuh yang udah ditampilkan gitu, dapat gambaran apa gitu dari modulnya? Oke, jadi kalau saya lihat dari daftar isinya ya, ini cukup komprehensif ya. Kita di sini melihat bahwa di materi pertama ada pengenalan dunia kerja dan kesiapan kerja, kemudian di materi kedua ada perencanaan karir, kemudian materi ketiga personal branding. Nah, ini udah masuk ke langkah-langkah ya, masuk ke step ya, kemudian membersihkan CV, ini step selanjutnya, dan terakhir kita harus melamar dong. Kalau mau bekerja otomatis harus melamar kerja dan mengikuti rangkaian seleksinya. Nah, mungkin di sini Mbak Karina sebagai pengembang sudah mempersiapkan sedetail mungkin gitu ya, secara hati-hati bahwa step by stepnya gitu. Melamar kerja itu butuh persiapan, nggak bisa salah-salah gitu. Ya. Mungkin kita mau lihat aja satu persatu atau gimana ya nanti? Bisa dilihat seperti yang materi pertama, coba pengertian dunia kerja dan kesiapan kerja. Nah, di situ terlihat ya, ternyata Mbak Karina ini menjelaskan atau menggambarkan lah dunia kerja, terus kesiapan kerja tuh seperti apa gitu, biar kita bisa dapat gambarnya. Mungkin coba ganti slide lagi. Ini cukup penting ini. Ya, gimana? Nah, ini kan di halaman ini kita lihat nih, ada bahasan khusus antara hubungan dan perbedaan dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini menurut saya memang sangat penting ya, karena ya kita tahu lah bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja itu dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda dan itu tidak bisa dijadikan satu ya nggak bisa dicampur aduk gitulah. Kita belajar gitu kan, kita kerja ya kerja. Tentu saja ada adaptasi di situ, tidak bisa secara instan orang yang baru lulus kemudian langsung kerja langsung ahli, itu nggak bisa pasti. Nah, ini mungkin Mbak Karina memang ingin memberikan pemahaman dulu bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja itu berbeda. Meski begitu ada korelasinya gitu kan, tidak semata-mata berbeda, ada korelasinya. Ini hubungannya juga dijelaskan. Nah, ini menarik banget ini. Nah, jadi saya pikir ini sangat penting sih. Ya. Mungkin mau yang selanjutnya atau gimana ini? Langsung aja kita ke halaman selanjutnya coba. Itu emang menarik sih. Tadi dari perbandingannya itu kita bisa tahu, kita kan selama ini jadi pelajar ya. Pelajar otomatis kita tugas-tugasnya yang berkaitan dengan sekolah atau pembelajaran kita. Nah, di situ ternyata tadi Mbak Karina membandingkan, ternyata dalam dunia pendidikan sama dunia kerja itu berbeda sekali gitu. Seperti dunia lain lah intinya. Nah, perbedaannya. Nah, di situ kita juga bisa melihat
Oh, ternyata strategi-strategi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja ternyata emang banyak sekali ya. Eh, Kayak keahlian yang mungkin, terus juga ada karakter dan lain-lain yang perlu diperhatikan sebelum kita terjun ke dunia kerja. Jadi dari modul ini kita bisa tahu ya, Mbak Karina ini tuh kayak tujuannya dalam menyusun modul mengenai persiapan dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dari Mas Rian tanggapannya bagaimana? Oke, kalau tanggapan saya, ini modul yang mungkin Mbak Karina tuh ingin sekalian gitu, sekalian menembak dua burung dalam satu kali tembakan gitu. Ya, jadi di sini kan Mbak Karina mahasiswa semester akhir ya. Nah, mungkin Mbak Karina di sini tidak hanya sekedar ingin menyelesaikan tugas kuliahnya, tapi juga dia sembari ingin mempersiapkan diri Iya, dunia kerja. benar, Jadi benar. dia sekalian tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, dia juga belajar mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Itu. Ini tanggapan saya memang ini sasarannya udah jelas ya, sasarannya nggak diragukan lagi. Ini orang-orang yang ingin bekerja tentu saja, yang belum bekerja tapi ingin bekerja. Iya. Nah, gitu. Jadi tidak hanya kita mahasiswa semester akhir, tapi juga mungkin lulusan SMA, mungkin fresh graduate. Itu. Jadi saya rekomendasikan ini bagi mereka-mereka yang memang ingin bekerja tapi masih bingung, atau mungkin sudah mencoba tapi kok belum berhasil, masih gagal lulus, mungkin gagalnya tahap interview atau mungkin gagalnya karena CV-nya mungkin kurang menarik gitu. Nah, mungkin bisa dibaca ini modulnya. Itu sih kalau tanggapan saya. Jadi emang ya, ini cocok banget untuk mungkin seperti kita, usia-usia produktif yang mana kita masih menggali-gali ilmu, terus juga sudah mulai mendalami dalam dunia kerja. Itu cocok sebagai kayak panduan agar besoknya itu kita bisa mempunyai pekerjaan sesuai keinginan kita. Ya, dari Mbak Karina ini juga medianya udah disusun dalam tampilan yang menarik, tidak monoton gitu, dan mungkin teman-teman yang tertarik bisa langsung dibuka aja pada website kita edutechexhibition.grapedia.id dan langsung di search bagian HRD dan ebook dan modul berjudul tadi, modul tentang perencanaan pekerjaan. Oke, jadi mungkin kita mau lihat media selanjutnya aja atau gimana ini? Boleh, kita langsung lanjut ke media yang selanjutnya. Oke, ayo kita cari media yang menarik lagi. Kita lihat lagi, mungkin aku sekarang tertarik untuk bahas yang poster kali ya? Iya, poster. Nah, coba kita buka yang poster. Nah, sudah ketemu salah satu contoh poster dalam kategori HRD. Jadi di sini posternya itu mengenai multiple intelligence, yang maksudnya itu ada penjelasan mengenal 8 tipe kecerdasan ganda pada anak. Nah, posternya ini dibuat oleh, coba scroll ke bawah, oleh siapa itu? Siapa yang bikin nih? Coba dong operator di ke bawah dulu. Oleh Mbak Isti Rahmadani Astuti. Oh, itu juga sekelas juga. Sekelas sama kita ternyata. Ternyata banyak ya yang sekelas sama kita. Nah, balik lagi ke topik utama. Jadi di sini Mbak Isti itu menampilkan poster berupa multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Mungkin Mas Yusril bisa mengelaborate maksudnya dari multiple intelligence itu apa gitu. Dalam dunia teknologi pendidikan misalnya. Oh, di sini kita nggak usah bahas yang terlalu ini ya, nggak teoretis ya. Kita bahas yang sekiranya memang mudah dipahami aja gitu. Yeah. Oke, jadi multiple intelligence ini secara singkat bermula dari ini. Jadi sebelum ada multiple intelligence ini mungkin kita semua mengalami kebingungan gitu, bahwa kecerdasan itu apa sebenarnya? Ya, masih multitafsir gitu. Apa ya, terminologi mengenai kecerdasan. Nah, jadi multiple intelligence ini mengelompokkan atau memilah-milah kecerdasan dalam berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jenis kecerdasan. Nah, ini mungkin insight yang bisa diambil adalah bahwa kecerdasan itu ada banyak macamnya. Tidak hanya orang-orang yang pintar matematika yang disebut cerdas, tidak hanya orang-orang yang pintar public speaking yang disebut cerdas gitu. Jadi maksud Mas Royan itu sebenarnya kita, teman-teman juga itu masing-masing tuh punya 8 kecerdasan gitu dalam mungkin
Mungkin pikiran bukan, kita gitu? Gimana? bukan masing-masing punya 8 kecerdasan. Hah? Ya, ini kan sebenarnya hanya pengelompokan saja gitu. Pengelompokan saja. Nah, mungkin beberapa orang itu lebih cenderung memiliki kecerdasan di bagian musik gitu kan. Ada beberapa kan. Atau mungkin di logiknya, logika matematis gitu. Atau mungkin di kinestetik. Nah, setiap orang tuh punya kecenderungan di situ. Gitu. Nah, ini saya juga suka terhadap desain yang didesain oleh Mbak Isti. Ini apa ya? Benar-benar Menunjukkan iya, tiap jadi apa ya? Ini kan ada 8 kecerdasan itu masing-masing dari jenis kecerdasan itu dilambangkan ya. Ada simbolnya, ada ikon-ikonnya yang memang berkaitan Sesuai, gitu ya, relevan, cocok gitu. Dan juga ada penjelasannya sedikit ya mengenai seperti logis Iya, matematis itu iya. apa, kinestetik itu apa. Tidak terlalu ramai juga gitu. Jadi dari penjelasan Mas Yusril ini yang saya tangkap itu seperti mungkin terjadi banyak kasus nih, seperti orang tua yang punya anaknya itu pintar dalam menggambar misalnya, menggambar pintar banget, terus mungkin bisa menggambar yang aneh-aneh gitu, tapi hasilnya bagus. Nah, tapi ternyata sewaktu dalam sekolah itu kok matematikanya mungkin kurang atau pelajaran lain itu termasuk bentuk dari ini ya, kecerdasan ganda ini ya. Mungkin anaknya itu lebih cenderung ke dalam misalnya itu naturalis gitu. Betul. Jadi dia tuh sebenarnya cerdas gitu. Hanya saja kecerdasannya itu ya tadi itu di bagian seninya. Di bagian seninya dia pintar menggambar gitu kan. Nah, kadang tuh ya ini memang tujuan dari Mbak Isti mungkin ingin mengedukasi. Mengedukasi bahwa ini loh para orang tua sekarang itu kan, bahwa anak-anak itu tidak hanya cerdas dalam satu bidang saja. Ada banyak jenis kecerdasan yang bisa dieksplor, bisa dikembangkan. Bila mungkin anak-anak mereka sudah punya ketertarikan di satu bidang, mungkin itu menunjukkan bahwa mereka itu memang punya kecerdasan di situ. Dan itu bisa ditingkatkan lebih jauh, diimprove lebih jauh, dilatih, dikembangkan. Seharusnya ya mungkin tidak memaksa, orang itu tidak memaksa. Mungkin di sini kadang tuh kayak gitu. Ada paksaan, akhirnya justru tidak berkembang anaknya. Padahal dia kecerdasannya, mungkin dia punya kecerdasan di bagian linguistik verbal gitu. Tapi dipaksa untuk belajar matematika terus-menerus gitu. Nah, akhirnya ya dia tahu sendiri akhirnya gitu kan. Nah, itu mungkin Mbak Isti ingin mengedukasi, tujuannya kayak gitu. Jadi dari poster Mbak Isti ini kita jadi udah dapat gambaran ya, ternyata kecerdasan kita itu tidak hanya satu saja tapi bisa berbagai macam hal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yusril. Nah, itu menarik sih. Dari desainnya juga udah proper gitu ya. Proper menggambarkan semua jenis kecerdasan dan ada penjelasannya juga. Mungkin kalau rekomendasi saya ya untuk Mbak Isti nanti ini, karena ini apa ya, cukup bagaimana? Strategis juga ya. Ini materi yang cukup strategis gitu ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau di deskripsi ini lebih nanti bisa ditambahkan gitu untuk belajar lebih jauh mengenai ini, 8 jenis kecerdasan ini ditautkan ke link mana gitu. Ya biar apa ya, masyarakat luas juga lebih memahami juga, tidak hanya sekedar melihat penjelasan singkat saja gitu. Oh, mungkin sih, ini posternya cocok nih kalau kita save terus kita kirim ke grup WA keluarga. Jadi orang tua kita tuh bisa sadar kita ternyata ahli dalam salah satu kecerdasan ini.